نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala pada syarah beliau terhadap dengan bab nasihat at-tatsabbut fil fatwa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan-keterangan dari beliau pada beberapa asar dari kalangan para ulama salaf yang menyebutkan tentang permasalahan al-fatwa, bahkan peringatan-peringatan salaf dari tindakan-tindakan orang yang memberanikan diri di dalam berfatwa. Kemudian kata beliau disebutkan di halaman 123, wa nasihatu syekhina rahimahullah litullabil ilmi bitatsabbut fil fatwa. Nasihat guru kami rahimahullah, yaitu nasihatnya Syekh Muqbil kepada para penuntut ilmu agar bertasabbut dalam fatwa, tidak sembarangan ya. Tasabbut itu agar cross check, teliti, mengamati, mencermati, tidak semata-mata langsung memberikan jawaban-jawaban ketika ada pertanyaan yang dilontarkan kepada seseorang. Itu makna dari tasabbut. Kata beliau, nasihatun min alimin khabir bisya'nil fatwa wa khuturatiha. Nasihat Syekh Muqbil kepada para penuntut ilmu agar tasabbut dengan bab fatwa ini tadi adalah nasihat yang berasal dari seorang yang alim lagi berpengalaman, khabir bisya'nil fatwa, tentang urusan fatwa, wa khuturatiha, serta bahaya dalam fatwa tadi. La siyama ala talibil ilmi al-mubtadi. Terlebih lagi fatwa tersebut pada seorang penuntut ilmu yang masih pemula. Jadi perlu adanya tasabbut, pengecekan dulu, penelitian dulu, tidak sembarangan dalam memberikan jawaban, apalagi para penuntut ilmu masih tingkat pemula. Fa innad dharar yakunu minhu kabiran idza khada 'ala fil fatwa wa huwa laisa min ahliha. Karena madaratnya itu akan lebih besar apabila fatwa tersebut berasal dari seorang penuntut ilmu, ya. Kalau dia sudah berbicara tentang urusan fatwa, khadha itu dari khawd, berbicara, ya, itu maknanya. Karena madarat yang muncul dari seorang talibul ilmi mubtadi tadi lebih besar kalau dia berbicara tentang urusan fatwa. Wa huwa laisa min ahliha, dalam kondisi dia bukan termasuk ahlun lil fatwa,
bukan termasuk orang yang layak untuk berfatwa. Walaqad ra'ayna fi awqatina hadhihi unasan tasaddaru lil fatwa wa ma urifu bi talabil ilmi. Kata Syekh Adil, sungguh kami di waktu-waktu sekarang ini melihat adanya orang-orang yang tasaddaru lil fatwa, muncul tampil dalam berfatwa. Wa ma urifu bi talabil ilmi, dan mereka-mereka ini tidak dikenal dalam menuntut ilmu. Nah, ini fatwa ya ikhwan, muncul di berbagai macam negara di belahan dunia ini tadi, orang-orang yang berani berfatwa pada permasalahan-permasalahan yang dia tadi bukan orang yang dikenal dalam thalabul ilmi. Berfatwa berkaitan dengan tragedi Palestina, tragedi negara ini, tragedi kasus ini segala macam, dia tampil dalam kondisi dia bukan orang yang ahlan lil fatwa. Sama ya ikhwan, kadang khususnya kita di Palembang ini munculnya orang-orang yang ditokohkan, kalau bahasanya diustadkan lah, dalam kondisi mereka ini ma'urifu bi talabil ilmi, tidak dikenal dalam talabul ilmi. Paling nuntut ilmunya tadi dalam bab muhadarah, daurah online. Ini tadi, sekarang ini musibah terbesar di kalangan salafiyin, munculnya para orang-orang yang ruwaibidah, ikut musyarakah dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam keadaan mereka ma'urifu bi talabil ilmi syar'i, tidak dikenal dalam menuntut ilmu syar'i. Lihat tarbiyah sekarang, dalam dunia pendidikan sekarang, kacau balau. Yang di sana begini, yang di sini begini, yang di sini begini. Itu sebabnya ma'urifu bi talabil ilmi, mereka ini tidak dikenal dalam menuntut ilmu. Makanya yang paling sekarang itu bagus ya, fakultas yang paling bagus, kalau anak katakan fakultas yang paling bagus kalau mau kuliah kedokteran ya, ada dokter fikih. Kenapa anak katakan paling bagus? Karena tidak ada orang yang tampil dalam dunia kedokteran kecuali seorang dokter. Dan fakultas yang paling buruk, maaf ya, terserah, ini nyebar ya, tidak masalah. Fakultas yang paling buruk di Indonesia ini fakultas jurusan agama ya. Terus lagi apa yang kalau idil itu namanya apa, idil itu penyiaran, termasuk juga itu tadi. Maaf kalau mungkin orang dengarnya masa kayak gitu. Kenapa? Karena dari fakultas inilah munculnya ruwaibidah, ya benar. Yang itu jadi ustadz ceramah, yang itu begini, yang itu begini, ya benar. Karena orang akan ngelihat apa? Ngelihat pendidikan akademinya. Oh itu sarjana agama, oh itu usuluddin, oh itu syariah, oh itu ini tadi. Yang orang lihat labelnya tadi, karena dia kuliah backgroundnya ini, kalau dia background ini, akhirnya apa? Muncul ke tengah-tengah orang-orang yang berdakwah, mengajar. Nggak ada rasa khauf, tajarru, kalau bahasa dalam fatwanya Pak, tajarru, berani tampil, tasaddur. Bukan sekedar ya ikhwan, kalau cuma sekedar ngajar ya semampunya, enggak, tapi memberanikan diri kadang dalam bentuk fatwa. Dalam memberanikan diri, kenapa Anda bilang dalam bentuk fatwa? Lihat beberapa ikhwan-ikhwan kita dalam bab-bab ini tadi, bukan saja fatwa, tapi dalam bab apa? Al-jarh wa ta'dil. Ya,
Al-jarh wa ta'dil. Fulan kadza, allan kadza, fulan kadza, allan kadza. Sampai ada orang ya lulusan kampus kayak gitu, dia bilang gini, enggak, kami tidak menasihatkan belajar di Darul Hadis. Ini orang yang lulusan kampus kayak gitu, fakultas kayak gitu, kalau duduk sama antum, ana berani adu. Dia ngajar, ngampu suatu pendidikan. Mungkin ana nggak usah di kelas-kelasnya Syu'bah, ya, nggak usah kelas-kelasnya Idil, Syarif yang udah di Yaman. Kelas-kelasnya antum itu mungkin keteteran. Kelasnya dokter Vicky bela. Apa itu sadda masaddal khobar? Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ini maknanya kelasnya apa namanya? Mughnil Labib, nggak usah. Kelas saddal masaddal khobar. Bicara tentang fatwa seperti ini tadi. Bukan lagi fatwa sembarang apa? Dalam bab al-jarh wa ta'dil gitu dong. Nah, kadang munculkan statement-statement berkaitan dengan ahkam, fikih ini, fikih itu, segala macam. Tidak adanya diroyah, pengkajian apa makna kalam salaf seperti ini. Nah, yang seperti ini ikhwan musibah, ya. Bahaya loh dalam bab fatwa ini, ya, tajarru' terlalu memberanikan diri dalam bab fatwa. Antum lihat ada suatu kejadian di kota Palembang ini, kasus besar, itu babnya fatwa. Wallahu alam sahih wala la nisbat fatwa ila ba'dihim, nisbat fatwa tersebut intinya timbul masalah besar dalam bab nikah, dalam bab pernikahan. Fakana dhalaluhum wa idlaluhum aziman 'alan nas fi bab at-tahlil wa at-tahrim, sehingga kesesatan mereka dan penyesatan mereka sangatlah besar di tengah-tengah umat manusia, terutama pada bab at-tahlil wa at-tahrim, dalam bab tahlil dan tahrim. Itu banyak ikhwan muncul. Contoh anak bilang ya, rame kemarin di kalangan ikhwan, tapi udah senyap, udah bab muamalah ini senyap, ya, senyap, hilang sekarang. Rame di kalangan ikhwan kita di Salafiyin ini, Palembang ini, permasalahan hukum apa namanya? Gini gambarannya. Dokter Vicky ini jualan donat, Kak Didi kurir, ya. Kak Dokter Vicky ini jualan donat 50.000 satu kotak, satu box. Nah, Kak Didi ini kurir dari Kalidoni ke Darul Hadis ini 10.000. Terus antum talangi dulu Kak Didi, ya, 50.000 tadi. Nanti sampai Darul Hadis ini antum ana kasih 60.000. Itu tidak boleh, ya. Sehingga banyak di kalangan ikhwan tidak mau, dia katanya riba. Apa bentuk ribanya? Bawakan hadis larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Ya. Nahan Nabi SAW an bay'atain fil bay'ah. Lebih kurang gitulah lafaz hadisnya. Faham? Jadi ada larangan akad gitu loh, akad jual, menggabungkan akad jual beli dengan akad utang. Apa akad jual beli? Tadi beli donat kan akadnya. Terus anak ngutang sama Kak Didi tadi. Faham?
Nah, sebenarnya hadis itu bukan ngarah ke situ. Ngarahnya gini, makna hadis itu dokter Vicky jualan donat, jualan apalah pokoknya, donat atau kambing segala macam. Kemudian ana mau pinjam duit sama beliau, mau pinjam duit misalkan 10 juta, bisa pinjam duit 10 juta. Dokter Vicky mau pinjam duit sama ana 10 juta. Terus ana bilang, ana pinjamnya duit 10 juta nih, tapi syaratnya antum jual sapinya antum ini tadi. Difahami? Nah itu tidak boleh tidak boleh akad seperti itu. Difahami? Sebenarnya itu yang dilarang, bukan yang masalah kurir tadi. Beda kan tasawurnya. Muncul fatwa di kalangan ikhwan-ikhwan sighar. Wallahu alam, katanya nisbat fatwa ini tadi nisbat kepada salah seorang ustad. Ya enggak? Tapi udah meredup informasinya, ustad pun rujuk dalam bab itu tadi. Ya. Rujuk. Nah, ini semua ya ikhwan butuh kita pengkajian. Ya. Makanya butuh setiap masalah-masalah kontemporer seperti itu tadi, irfa'u qadhiyya ilal ulama. Angkat masalah tersebut ke para ulama, selesai. Dudukkan ke para ulama bagaimana masalah-masalah seperti ini. Sama seperti masalah-masalah dunia dakwah, masalah-masalah dunia pendidikan. Wa tarahum yuftuna fi masaili tawarra'u atau tawarra'a anha alaima al-kibar. Engkau akan mendapati mereka berfatwa dalam permasalahan yang para ulama a'imah al-kibar tawarra', merasa berat gitu loh, warok mereka, kat-talaq war-radha wa ba'dhi masailil buyu' al-ghamidah, seperti bab talak, permasalahan radha, dan sebagian masalah-masalah jual beli yang ruwet. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa nansahun nas ayas'alu ahlal ilmi al-kibar al-mutamakkinin fil fatwa. Kami nasihatkan orang-orang itu agar mereka bertanya kepada para ulama yang kibar, yang mutamakkinin fil fatwa. Walladzina lahum fil ilmi wat ta'lim wat tadris wal fatwa asyarat sinin, yaitu orang-orang yang mereka memiliki dalam urusan ilmu ini, dalam urusan pengajaran dan fatwa, sudah memiliki peran selama puluhan tahun. Ammal juhal alladzina ma talabul ilma aslan fa kaifa yuftun. Adapun orang-orang bodoh yang tidak pernah menuntut ilmu, kok bisa memberikan fatwa? Fahaluhum halul ladzina su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adul. Kondisi mereka sama seperti kondisi orang yang ditanya tentang suatu permasalahan, lalu dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, lalu mereka pun sesat dan menyesatkan. Wa 'alan nas ayyas'alu an dinihim ahlal fatwa wa ayyahdharu min su'alil juhal. Kewajiban umat manusia itu agar mereka bertanya kepada ahlul fatwa tentang urusan agama, serta agar mereka waspada dari bertanya kepada orang-orang yang juhal, orang-orang bodoh. Fanaron nas yataharrawna fi amri dunyahum. Kadang kita melihat kebanyakan orang umat manusia ini yataharraw, lebih cekatan dalam urusan dunia mereka. Ya. Dokter Vicky ini dokter umum, ya enggak? Antum bagian apa kholi? Urat menguratan, otot mengototan. Iya itu kan. Nah, kita ini kalau urusan dunia nanyanya masalah penyakit umum ke dokter Vicky. Antum kalau penyakit ke kholi. Nah, dia karena dia ngerti otot-otot. Ngapo kaki anak tambah sakit holi. Benar, semenjak kemarin memang itu
Yo, antum perhatikan anak jalan kadang agak ngincet sebelah. Kalau tambah parah ototnya ori. Yang kata beliau ini tadi, karena memang benar ya, kita ini kalau dalam urusan dunia tanya ke orang yang ahli. Wa yas'aluna ahlal ikhtisas, dia bertanya kepada orang ahlul ikhtisas fima yata'allaq bi zira'atihim wa tijaratihim wa ghairiha min umurid dunya. Mereka bertanya kepada ahlul ikhtisas pada perkara yang berkaitan dengan pertanian, perdagangan, dan yang selainnya dari perkara-perkara dunia. Wala yataharrauna fi amri dinihim wal fatwa allati umiru fiha ayas'alu ahlal ilmi. Namun mereka tidak taharrau, tidak cekatan dalam urusan agama dan dalam urusan fatwa, yang mana mereka diperintahkan padanya agar bertanya kepada ahlul ilmi wa yarji'u ilaihim, dan merujuk kepada ahlul ilmi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau tidak tahu. Surat apa ini? An-Nahl 43. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu perkara baik berupa keamanan atau rasa takut, adza'ubi, langsung mereka sebarkan. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, yaitu ulama atau pemerintah, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, niscaya mereka akan tahu, ya, yaitu orang-orang yang bisa mengambil istinbat tadi tahu kalau ada satu masalah baik dalam bab rasa khauf, rasa aman, ditanyakan dulu kepada Rasul, ditanyakan kepada ahlul ilm, ditanyakan kepada ulatul umur di zaman Rasul itu tadi. Kalau dikembalikan kepada mereka-mereka layak disebar atau tidak, nah itu ada istinbatnya. Oh, ini layak disebar, ini enggak, gitu loh. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah, keutamaan Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah permisalan-permisalan yang kami buat contoh untuk umat manusia dan tidak ada yang mengetahuinya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wa qissatu Qarun ma'a qaumihi khairu syahidin ala fahmi wastinbati ahli ilmi. Kisahnya si Qarun bersama kaumnya adalah sebaik-baik contoh tentang pemahaman dan istinbat ahlul ilm. Wa ma'rifatihim bihaqaiqil umur, dan tentang pengetahuan mereka para ulama terhadap hakikat-hakikat perkara. Wa anna man istarsyada bihim wa raja'a ilaihim aflah. Bahwasanya orang yang minta petunjuk kepada para ulama dan mau merujuk ke para ulama, aflah, dia akan beruntung. Wa man harabahum wa adahum, siapa yang memerangi ulama dan memusuhi ulama tadi, halaka wa saqata fil mahalik wal ma'asim, dia akan binasa, akan jatuh pada kebinasaan dan dosa. Wal iyaz billah. Fallaha ya tullabal ilm. Ittaqullah ya tullabal ilm. Wa ya ma'asyiral du'at ila Allah, dan juga para du'at fit tasabbut fil fatwa, agar bertasabbut dalam urusan fatwa. Wa adam at-tasarru' fiha, dan juga tidak tasarru', terburu-buru padanya. Wa idza kufita bi ahli ilm fahiya ni'matun minallahi 'alaika,
Kalau engkau dicukupkan dengan adanya ahlul ilmi, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk dirimu. Far'aha wajtahid fi talabil ilmi wa tafaqquh fid din. Jaga nikmat tersebut dan sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Antum kalau seandainya dicukupkan dengan para ulama, ada para ulama, ya sudah, alhamdulillah, bersyukur, manfaatkan, maksimalkan, ya. La'allallaha ayyaj'alaka khaira khalfin di khairi salafin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barangkali Allah Azza wa Jalla akan menjadikan engkau adalah sebaik-baik generasi untuk sebaik-baik salaf. Ya. Khalaf itu belakangan, salaf sebelumnya. Tsumma qala syekhuna rahimahullah muhtatiman hadhir risalah at-thayyibah wan nafi'ah jiddan hadza wala taktafi hadhil ajalah linasihati talibil ilmi. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah taala menutup risalah ini dengan nasihat yang bermanfaat, ya, nafi'ah jiddan, yaitu nasihat yang sangat bermanfaat. Apa kata beliau? Kata Syekh Muqbil, ini, ya, buku ini, risalah ini, wala taktafi hadhil ajalah. Hadhil ajalah, al-ujalah, afwan, hadhil ujalah linasihati talibil ilmi. Buku yang dibuat secara terburu-buru ini tadi sebenarnya tidak mencukupi untuk sebagai nasihat bagi para penuntut ilmu, gitu loh. Ini nasihat yang terburu-buru. Nah, jadi kata Syekh Muqbil, sebenarnya buku ini masih belum cukup untuk bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, kata Syekh Adil, wa hadza min tawadhu'i syekhina rahimahullah. Ini bentuk tawadhu'nya Syekh Muqbil. Wa rafa'a darajatahu fi 'illiyyin. Semoga Allah mengangkat derajat beliau di surga. Alladzi urifu bihi wash tuhira anhu. Ya. Yang mana buku ini dikenal, ya, dan masyhur dari beliau. Wa illa fahadhin nasihah lau tadabbaraha talabatu ilmi wa amalu biha la aflahu. Namun pada hakikatnya nasihat ini kalau seandainya ditadaburi para penuntut ilmu dan mereka amalkan, niscaya mereka beruntung. Li'annaha min alimin jihbid, karena ini nasihat berasal dari seorang alim yang jihbid, yang sudah banyak pengalaman. Qad jarrabal umur, sungguh telah mempraktekkan banyak perkara, sudah merasakan pengalaman yang banyak. Wahya ma'khuzatun min dalailil kitabi was sunnah. Ini nasihat diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kama ra'aital adilla ala hadin nasai al-qayyimah, sebagaimana engkau lihat dalil-dalil pada nasihat-nasihat yang sangat bagus ini tadi, ya, sangat lurus. Walau amila biha tullabul ilm lakafathum fi hadhihi tariq. Kalau seandainya ini diamalkan bagi para penuntut ilmu, sudah mencukupi mereka dalam jalan menuntut ilmu ini tadi. Wala agnathum an katsirin minal kutub war rasail fi hadzal bab, dan juga sudah mencukupi mereka dari banyak kitab-kitab dan risalah pada bab ini tadi. Walakin kama qaddamna hadza min tawadhu' asy-syekh rahimahullah. Akan tetapi ini bentuk tawadhu'nya Syekh Muqbil rahimahullah taala. Wa aidan yuridu syekhuna rahimahullah ayyahusat tullab ala ayyarji'u ilal kutub fi dzalik. Namun juga sebenarnya Syekh Muqbil itu beliau menginginkan para penuntut ilmu agar merujuk ke kitab-kitab dalam bab nasihat ini tadi, ya. Walati minha ma sayadzkuruhu, di antara kitab tersebut ada yang akan disebutkan oleh beliau, li annahum sayajiduna nasaih ukhra, karena nanti akan didapati nasihat-nasihat yang lain. Wa fawaid jalila li talibil ilmi fi hadzal kutub, dan juga akan dapat faedah-faedah yang banyak, yang mulia, yang bagus untuk bagi para penuntut ilmu dalam kitab-kitab tadi. Fakama ittala'a 'alaiha syekhuna syekh rahimahullah wa darasa ba'daha wastafada minha wa afada an-nas. Sebagaimana Syekh Muqbil telah mentelaah pada sebagian kitab tadi, beliau mengajarkan sebagiannya, beliau ngambil faedah dan beliau sampaikan faedah kepada banyak penuntut ilmu. Wa arada li talibil ilmi yarji' ilaiha, beliau menginginkan agar penuntut ilmu merujuk ke kitab-kitab tadi, wa yaktarifa minha, dan menciduk dari kitab-kitab tersebut,
wa daiman kana syekhuna yansa bi hadzal kutub allati sayadhkuruha wa ghairuha minal kutub wa ghairiha minal kutub. Dan juga dulu sering Syekh Mukbil menasihati untuk membaca buku tersebut dan yang selainnya dari kitab-kitab yang ada. Qala rahimahullah fa ansahuhu birruju' ila Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi li Ibnu Abdul Bar. Kata Syekh Mukbil, aku nasihatkan penuntut ilmu untuk merujuk ke kitab apa? Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar. Wa hadza kitabun azim li Yusuf ibn Abdullah. Lihat ya, ingat baik-baik. Yusuf bin Abdullah. Ingat wadi. Yusuf bin Abdullah ibnu Abdul Bar. Asy-Syahir bin Abdul Bar. Wa huwa sahibut tamhid wal istidhkar. Itu pemilik kitab tamhid dan juga istidhkar wa ghairihima dan yang selainnya. Tamhid. Antum punya tamhid ya, Dokter Fikri? Ya, istidhkar belum? Itu barokahnya Covid, ya. Tidak, barokah Covid, banyak kitab Dokter Fikri, banyak apa? Banyak job, itulah barokahnya Covid. Kalau tidak Covid mungkin belum tentu beli ke kitab kan? Kadang musibah itu mendatangkan manfaat pada sebagian orang. Wa hadzal kitab kana syekhuna yansahuna katsiran bil qira'ah fihi. Dan kitab ini kitab apa? Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Itu bagus ya, ikhwan, bagus. Asar-asar dia. Dulu Syekh Mukbil menasihati kami sering agar membaca buku tadi. Wa ya'ti bi fawaid katsiran minhu. Dan agar mendatangkan faedah-faedah yang sangat banyak. Wa qad dzikra fi hadzal kitab masail wa fusul fi sya'nil ilmi wa fadlihi wa nasaih li tullabil ilmi wa ghairi dzalik. Disebutkan di buku ini masalah-masalah dan fasal-fasal tentang ilmu dan keutamaannya serta nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu dan yang selain itu. Qala rahimahullah wa kitabul ilm li Abi Khaysamah Zuhair ibn Harb. Dan juga kitabul ilm karya Zuhair bin Harb, ya, li Abi Khaysamah. Wa hadzal kitab kunna nasma' syekhuna katsiran idza marra bina fi Muslim. Ini kitabul ilm karya Abu Khaysamah. Sering kita mendengar Syekh Mukbil tatkala lewat pada kita dalam Sahih Muslim nama perawi Zuhair bin Harb. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada perawi namanya Zuhair bin Harb. Ya. Kalau nama perawi ini tadi lewat di pelajaran kita, yaqul Syekh Mukbil walahu kitabun fil ilmi mufid. Ini Zuhair bin Harb punya kitab dalam bab ilmu mufid, bermanfaat sekali. Thumma manallahu alayya bi qira'atihi wa ta'liqi ba'dil fawaid alaihi ma'a ikhwanina fi daril hadits bi Dammaj harasahullah wa rahimah muassisaha. Ya. Kemudian Allah anugerahkan kepadaku untuk bisa membacanya dan memberikan ta'liq terhadap sebagian faedah-faedah dari kitab tadi bersama saudara-saudara kami di Darul Hadits Dammaj. Semoga Allah menjaganya dan merahmati pendirinya. Wa dzalika ba'da khuruji tullabil ilm minha. Dan itu terjadi setelah keluarnya para penuntut ilmu dari Dammaj. Kapan keluarnya penuntut ilmu dari Dammaj? Rombongan besar keluar di tahun 2014 pergi mereka ke Son'a, ya, seingat anak di awal-awal 2014 berbondong-bondong mereka pergi ke Son'a, ya perang waktu itu di Dammaj, ya. Wa in kana saghiran fil hajm, meskipun buku tadi tipis. Ini tipis ya ikhwan. Seingat anak ada ta'liqnya, takhrijnya oleh Syekh Al-Albani. Kitabul Ilm Abu Khaysamah ini tadi. Ada dijual di Al-Wadi itu, Jakarta. Lakinnahu mali'un bil fawaid wal adab wan nasaih. Akan tetapi buku ini penuh dengan fawaid, adab dan nasihat. Wal hath 'alal ilm wal hath 'alal ilmi wa adabihi wa ghairi dzalik. Motivasi untuk belajar dan juga adab-adabnya. Wastafattu minhu katsiran wa araftu qadra nasihati syekhina rahimahullah indama kana yadhkuruhu lana. Aku, kata beliau,
mendapatkan faedah banyak sekali dari buku tersebut, dan aku tahu kedudukan kadar guru kami, kadar nasihat dari guru kami tersebut ketika beliau menyebutkan buku tadi kepada kami, wayan sahubihi, dan beliau menasihatkan untuk membaca buku tadi. Farahimahullah wa rahimal imam Zuhair ibn Harb ala ma dawwana fi tilka risalah bil asanid minal ilmi at-tayyib wal fawaid an-nafi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Zuhair bin Harb terhadap atau atas apa yang telah beliau susun pada risalah tersebut dengan sanad-sanadnya dari ilmu yang sangat bagus dan faedah yang sangat bermanfaat. Kita khataman pagi ini ya. Qala Syekhuna rahimahullah, berkata Syekh Muqbil rahimahullah, wa kitabul ilmi min sahihil Bukhari wa min sahih Muslim. Kata Syekh Muqbil, demikian juga kami nasihatkan para penuntut ilmu untuk membaca kitabul ilm dari sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa qad darrasana Syekh rahimahullah fi hadainil kitabain dimna tadrisihi lana wa litullabihi fi daril hadits bidammaj. Sungguh Syekh Muqbil rahimahullah telah mengajarkan kitab ini kepada kami. Ya, kitab apa? Kitabul Ilm Sahih Bukhari dan Kitabul Ilm Sahih Muslim. Di sela-sela pengajaran beliau kepada kami dan juga para penuntut ilmu di Darul Hadits di Dammaj. Fastafadna minhu khairan katsiran, sehingga kami pun dapat faedah yang sangat banyak dari Syekh Muqbil. Wala zalat fawaidu syekhina mudawwanatan indi ala hadainil kitabain, dan senantiasa faedah-faedah dari guru kami tersebut masih ya tersusun di sisiku pada dua kitab ini tadi ya. Wa astafidu minha al-an khilali qiraatil kitabain ma'a ikhwanina fi daril hadits bidammaj harasahallahu wa rahimah muassisaha. Dan aku juga bisa ngambil faedah dari dua kitab tersebut sekarang ini ya. Di sela-sela pembacaan kedua kitab tersebut bersama saudara-saudara kami yang ada di Darul Hadits di Dammaj. Maksudnya beliau membacakan buku tersebut, diajarkan sama beliau ya. Wa hafizal qa'imin 'alaiha wal muta'awinin ma'aha min zamani syekhina ila yaumina hadza. Semoga Allah menjaga orang-orang yang ngurus Darul Hadits Dammaj dan orang-orang yang mau berta'awun bersama Darul Hadits Dammaj sejak dari zaman syekhina sampai hari kita sekarang. Wa baraka fi ahlihim wa auladihim wa ilmihim wa rizqihim wa dafa'anna wa anhum kulla su'in wa makruh. Semoga Allah berikan berkah pada keluarga mereka, anaknya, ilmunya dan rezekinya, dan semoga Allah tolak dari kami dan dari mereka segala keburukan ya, kejelekan dan keburukan. Wa qad kana syekhuna rahimahullah yudarrisu fi sahihain wa yansau bil qira'ah fihima. Dulu juga Syekh Muqbil mengajarkan sahihain Bukhari Muslim dan menasihatkan untuk membaca kedua kitab tersebut. Wa idzan taha min kitabin minhuma a'adahu. Bahkan dulu Syekh Muqbil kalau selesai beliau ngajar dari kitab tersebut beliau ulangi lagi. Wa kadza tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga Syekh Muqbil menasihatkan untuk membaca kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Farahimahullah min muallimin wa alimin nahrir indahu minal hikmah wal fahmi wa ikhtiyaril kutub ma'allahu bihi alim. Semoga Allah merahmati seorang pengajar yang berilmu, yang teliti ya, nahrir ya. Beliau memiliki hikmah, pemahaman dan juga kecekatan yang sangat bagus dalam memilih kitab yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentangnya. Qala syekhuna rahimahullah wa ghairiha atau wa ghairaha min dawawinil Islam, dan yang selain itu dari kitab atau wa ghairiha min dawawinil Islam, dan yang selainnya dari karya-karya Islam. Ai dawawin al-Islam allati fiha dzikrul ilm wal hath alaihi, yaitu karya-karya Islam yang padanya terdapat penyebutan ilmu, wa hasu alaihi, dan motivasi untuk ilmu, wa fadailuhu wa adabuhu wa wajibatuhu, baik tentang keutamaan ilmu, adabnya dan kewajiban-kewajibannya, wa kullu ma yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu,
Wahya kathiratun wa mudawwanah, itu banyak sekali dan tersusun rapi. Kathirun minha fil kutubis sittah, kebanyakan dari perkara-perkara tersebut ada dalam kutubus sittah, sahihain was sunan al arba'ah. Kutubus sittah itu mencakup apa saja? Bukhari, Muslim, sunan arba'ah, sunan Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fa kullun minhum ja'ala fi kitabihi, dan masing-masing mereka penulis buku ini, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, mereka buat dalam kitab tersebut kitabul ilm. Jadi masing-masing buku tadi, Bukhari, Muslim, ada bab kitabul ilm. Wa hunaka kutubun mu'allafa mustaqillah fil ilmi lil mutaqaddimin wa kadzalika lil mutaakhirin. Di sana juga ada buku-buku yang tersusun tersendiri dalam bab ilmu, karya ulama mutaqaddimin, demikian juga karya ulama mutaakhirin. Wa kana syekhuna rahimahullah yushidu bi kitabin katabathu ibnatuhu Ummu Abdillah fil ilmi. Dan dulu Syekh Muqbil juga kadang memberikan motivasi, merekomendasi suatu kitab yang telah ditulis oleh putri beliau, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, dikenal dengan Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, dalam kitab dalam bab ilmu, ya. Wallahu a'lam, mana kurang tahu kayak apa bukunya. Wa daiman nasma'uhu yuthni alaihi, kita sering dulu mendengar Syekh Muqbil memuji buku tersebut. Subhanallah ikhwan, Ummu Abdillah ini tidak pernah sekolah umum, ya. Subhanallah, betul-betul ya ikhwan, ilmu itu tidak mesti sekolah umum, tidak mesti berijazah. Mereka belajar di Damaj, di suatu masjid, di markis, menghasilkan ulama, ya. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi ilmunya. Wa yadhkuruha wa kitabuha bikulli khairan, beliau sebutkan Ummu Abdillah tersebut dan kitab wa kitabaha, dan kitabnya dengan segala kebaikan. Wa hunaka kutubun katsira fil ilmi wa fadailihi wa adabihi tutlabu min madhaniha wallahu taala a'lam. Di sana juga ada kitab-kitab yang sangat banyak dalam bab ilmu, keutamaan ilmu dan adab-adabnya. Tutlab min madhaniha, yang diambil dari sumber-sumbernya, wallahu taala a'lam, ya. Kemudian qauluhu rahimahullah waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Kata Syekh Muqbil, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya terhadap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Khatama Syekh rahimahullah risalatahu hadhihi, Syekh menutup risalahnya ini, wa nasihatahu hadhihi, dan beliau tutup nasihatnya ini, bid-du'a bit-taufiq lil jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ditutup dengan doa untuk taufik kepada semuanya, semua orang, untuk mendapatkan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Farahimahullahu min muallimin wa alimin musyfiqin wa muhibbin lil khair wa li jami'in nas. Semoga Allah merahmati seorang muallim yang berilmu, yang penuh kasih sayang, mencintai kebaikan dan mencintai seluruh umat manusia. Afna umrahu wa waqtahu wa ma yamliku fi khidmatil ilmi wa ahlihi wa tullabihi. Beliau habiskan umur dan waktunya, dan beliau habiskan segala sesuatu yang beliau miliki di dalam mengkhidmat ilmu dan ahlul ilm serta para penuntut ilmu. Luar biasa ya ikhwan. Syekh Muqbil itu tadi, jangankan ilmu, bahkan harta pun beliau korbankan untuk para penuntut ilmu, ya. Beliau baik sekali meluangkan waktu untuk melayani penuntut ilmu. Beliau habiskan waktu untuk dakwah, untuk mengajar, dan beliau habiskan waktu serta harta untuk para penuntut ilmu. Fa'as'alullaha ta'ala ayyaj'ala ma qaddamahu lil Islam wal muslimin fi mizani hasanatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, atau aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan apa yang ada di sini dapat kitab, yang ada di sini dapat kitab, beli mahal tuh. Hatam, yang ikut hataman dapat kitab, yang tidak datang tidak dapat kitab. Antum nggak datang, nggak ikut pelajaran kayak gini, kitab anasita. Beli sendiri, ya.
Ambil Abdul Hakam kardus di dalam. Fa as'alullah ta'ala ayyaj'ala ma qaddamahu lil Islam wal muslimin fi mizani hasanatihi wa ayyarfa'a darajatihi fil jannah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan apa yang telah beliau sajikan untuk agama Islam dan kaum muslimin di timbangan kebaikan beliau, dan juga aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengangkat derajatnya di surga. Wa hadzal juhud hiya thamaratul ikhlas. Jerih payah yang seperti ini adalah buah dari keikhlasan. Wa hadhi daruhu walillahil hamdu qa'imatun amiratun bil khair. Ini pondok beliau, markiz beliau, qa'imatun amiratun bil khair, tegak makmur dengan kebaikan. Zainu, bangunkan Zainu, suruh tegak. Wa hadza fi mizani hasanatihi. Ini ada di timbangan kebaikan beliau. Wa ujurun lahu mutawasilah, dan pahala yang mutawasilah, yang senantiasa bersambung. Wa durul hadis wa marakiz al-alam wa tullabuhu wa man istafada minhu fi kulli makan. Ya. Dan juga darul hadis serta markiz ilmu dan para penuntut ilmu, dan juga orang-orang yang istifadah dari beliau di segala penjuru, segala tempat. Wa fil Yaman wa fi ghairiha, baik di negeri Yaman ataupun yang selain negeri Yaman. Kulluha insyaallah wa biidznillah fi mizani hasanatihim. Semuanya insyaallah masuk dalam timbangan kebaikan atau fi mizani hasanatihi, pada timbangan kebaikan Syekh Muqbil. Maksudnya apa? Kata beliau, hadhi daruhu, markiz Dammac ini, qa'imatun amiratun bil khair. Ya, tegak makmur dengan ilmu, makmur dengan kebaikan. Ini merupakan bagian dari kebaikan, timbangan kebaikan Syekh Muqbil nanti, ya, amal jariah dari Syekh Muqbil, karena beliau yang mendirikan markiz tersebut. Pahala beliau mutawasilah, ya, terus nyambung. Demikian juga darul hadis yang ada, baik darul hadis Ma'bar, darul hadis Mafraq Hubaish, darul hadis Fiyush, darul hadis Thayyibah, dan seluruh darul hadis yang ada di Yaman, dan markiz-markiz ilmu yang ada di Indonesia, mau ma'had kita ini tadi, ma'had-ma'had yang lain, dan juga para penuntut ilmu serta orang-orang yang mengambil faedah dari beliau, itu semua baik yang ada dalam Yaman atau di luar negara Yaman, itu semua masuk dalam timbangan kebaikan Syekh Muqbil insyaallah taala. Wa khulasatu ma aqul fihi ba'da dirasatin indahu nahwa 11 sanah, ya, ma ra'at aynaya mislahu. Kesimpulannya, kata beliau, kata Syekh Adil, kesimpulannya apa yang aku ucapkan terkait dengan Syekh Muqbil, Zainu berdiri. Kesimpulan komentarku terhadap Syekh Muqbil setelah aku belajar selama lebih kurang 11 tahun bersama Syekh Muqbil, maka kesimpulannya adalah aku katakan, mataku ini belum pernah melihat orang yang semisal Syekh Muqbil. Lihat, kata beliau, selama aku belajar 11 tahun di Damaj bersama Syekh Muqbil, mataku belum pernah melihat orang yang sama seperti Syekh Muqbil. Farahimallahu min imamin wa mujaddidin lima'alim hadad din. Semoga Allah merahmati imam tersebut. Beliau adalah seorang imam, seorang mujaddid untuk agama ini tadi. Wa nas'alullah ta'ala ayyu'inana ala raddi jamilihi wa ta'abihi wa ta'limihi lana ma amkanana innahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita untuk bisa membalas kebaikan beliau, membalas capek beliau, membalas pengajaran beliau terhadap kita selama sesuai dengan kemampuan kita. Innahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Tsumma kataba syekhuna rahimahullah fi akhiriha akhukum Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kemudian di akhir buku tersebut Syekh Muqbil menulisnya dengan tulisan apa? Akhukum Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Fa'aqul rahimahullahu min imamin mutawadhi'in
Aku katakan semoga Allah merahmati imam mutawadhi, wa qawluhu akhukum yadullu ala dhalik, ma'a annahu fi manzilatil ab wa syekh. Ya. Ucapan Syekh Mukbil menyebutkan akhukum, aku adalah saudara kalian, itu menunjukkan tawaduknya beliau. Ya. Dalam kondisi beliau itu adalah berposisi sebagai bapak dan juga seorang syekh wal alim wal murabbi. Ya. Syekh Mukbil bilang, akhukum, saudara kalian. Dalam kondisi Syekh Mukbil itu adalah ibarat bapak bagi murid-muridnya di Damaj, guru bagi murid-muridnya, pendidik bagi murid-muridnya. Fabi kulli tawadhu'in yaqul, maka dengan segala ketawaduan Syekh Mukbil mengatakan akhukum, saudara kalian. Wa hadza huwa alladhi arafnahu minhu, ini yang kami kenali dari Syekh Mukbil. Wa ahdna alaihi, dan yang kami sudah jumpai pada beliau, syiddatu tawadhu'ihi lis-saghiri wal kabir, yaitu sangat-sangat tawadhu'nya beliau terhadap anak kecil dan orang dewasa. Idza ra'aitahu hasibtahu min jumlatin nas, engkau kalau melihat Syekh Mukbil, engkau akan menganggap dia itu orang biasa, akan engkau golongkan sebagai orang biasa. Min tawadhu'ihi wa hayatihi, karena tawadhu dan bentuk penampilan beliau. Wa julusihi ma'an nas wal aulad, serta duduknya Syekh Mukbil bersama orang-orang dan anak-anak. Bahkan pernah suatu hari diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Udaini, beliau cerita di Idul Fitri malam kedua di Mekah pada acara Idul Fitri tahun ini tadi, ketika kami jalsa idiyah di Duyuful Maqam bersama Syekh Muhammad Ba Musa. Beliau menceritakan ketika itu umur ana, kata Syekh Ahmad Al-Udaini, umur ana waktu itu 16 tahun. Ana datang ke Darul Hadis Damaj, ana tidak kenal sama Syekh Mukbil. Ada di Damaj itu tadi, di maktabah perpusnya beliau, ada kursi, di kursi tersebut ada banyak kitab. Kursi tadi ada alasnya, kayak sejadah, ada karpet. Aku duduk di situ. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, dikawal sama seorang pegang senjata. Orang tersebut mengatakan, "Masmuk ya bunai?" Ahmad, kata orang tersebut. Dia nggak tahu kalau itu Syekh Mukbil. Nah, kemudian Syekh Mukbil nanya, "Ahmad, mata yansarifu Ahmad?" Kapan lafaz Ahmad bisa ditanwin? Dijawab sama Syekh Ahmad Al-Udaini tadi. Kemudian kata pengawalnya Syekh Mukbil, "Inzil ya bunai, ada Syekh Mukbil." Kaget dia, oh ini Syekh Mukbil tadi. Hanya orang yang tidak kenal sama Syekh Mukbil, ya, karena penampilannya biasa-biasa saja. Ya, itu menunjukkan tawadhu'nya beliau dan bergaulnya beliau, tidak jaim istilahnya. Wa khurujihi ma'ahu, biasa beliau keluar bersama orang-orang yang ada. Wa tabassumihi lahum, dan juga senyumnya Syekh Mukbil bersama penuntut ilmu, bahkan bersama anak kecil pun. Disebutkan kisah, langsung diceritakan oleh pelaku sendiri kepada anak, diceritakan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz Al-Bra'i, namanya Zakaria rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sudah meninggal dunia. Zakaria ini dulu sempat ketemu anak di Yaman, pernah belajar di Fiush. Dia cerita suatu kenangan yang senantiasa anak ingat, kata beliau, bersama Syekh Mukbil. Pernah Syekh Mukbil, waktu itu aku umur 5 tahun atau 6 tahun, masih kecil. Syekh Mukbil megang kismis. Kata Syekh Mukbil, "Ta'al ya Zakaria, sini Zakaria, ini aku kasih kismis." Kata beliau, sampai beliau mengatakan, si Zakaria ini tadi mengatakan, "Wallahi ana uhibbu aktsar min abi." Demi Allah, aku cinta Syekh Mukbil melebihi kecintaanku dibandingkan bapakku. Wajar ya ikhwan, sebagian masyayikh sangat-sangat terkagum sama Syekh Mukbil, murid-murid beliau sangat luar biasa menghormati Syekh Mukbil. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf Ar-Radfani, beliau bercerita kemarin ketika jalsa idiyah, beliau mengatakan, sungguh ya ikhwan, wafatnya Syekh Mukbil itu tadi lebih sedih bagiku dibandingkan wafatnya bapakku. Bapakku meninggal dunia, aku sedih. Tapi ketika Syekh Mukbil meninggal dunia, itu lebih lagi kesedihannya.
Wa qad zaharat hadhil akhlaq ala katsirin min tullabihi alladzina lazamu. Sungguh akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tawadhu pada Syekh Mukbil ini tadi nampak pada kebanyakan murid-murid beliau yang mulazamah dengan Syekh Mukbil. Subhanallah ya ikhwan, antum yang belajar di Yaman, ketika antum mendapati orang-orang yang belajar dengan Syekh Mukbil, luar biasa tawadhu, merendahnya mereka, merendahkan diri, luar biasa tawadhunya. Kita jumpai Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setiap kali beliau ketemu tulabul ilm yang ingin minta izin untuk safar pulang ke Indonesia, ingin safar ke Son'a, bahkan ingin pergi ke Aden. Ini loh ana ngalami sendiri, ingin berangkat ke kota Aden. Syekh bilang, tahtaj ila syai', engkau butuh sesuatu. Subhanallah tawadhunya. Pada safar rehla ana yang terakhir kemarin Desember ke negeri Yaman, subhanallah ketemu dengan sebagian masyayikh, luar biasa tawadhunya. Ketemu dengan Syekh Amin Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Subhanallah, ketika ketemu dengan Syekh Amin Al-Wadi'i di Ma'rib, pulang beliau malam-malam langsung nyampiri kami ke ruangan tamu. Masya Allah, dengan ramah beliau. Besoknya hari Jumatnya Syekh Masya Allah ngunjung nyamu kita, ngajak makan, luar biasa tawadhunya beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fa'urifa anhum al-ilm al-ghazir, dikenal dari mereka orang-orang yang bermulazamah dengan Syekh Mukbil, dikenal dengan ilmu yang ghazir, ilmu yang sangat banyak, ilmu yang matang, ilmu yang kokoh. Wa tawadhu al-jam, dikenal juga tawadhu yang sangat-sangat banyak, sangat besar dari kalangan murid-murid Syekh Mukbil. Wal adab wal akhlaq al-hasanah, juga dikenal dari murid-murid beliau tadi adab, akhlak yang sangat bagus. Wala ajabah, itu bukanlah perkara yang mengherankan. Faqad istafadu min madrasatil imamil wadi'i wa min uslubihi wa ilmihi wa akhlaqihi wa tawadhu'ihi. Sungguh mereka telah dapat banyak faedah dari madrasah dari sekolahannya Al-Imam Al-Wadi'i, baik berupa uslub metode pengajaran, dapat juga ilmunya, dapat akhlaknya, dapat tawadhu dari Syekh Mukbil. Bahkan mereka mendapatkan bagaimana cara menyikapi orang-orang guroba. Syekh Mukbil sangat memuliakan, sangat menghormati al-guroba, sangat menghormati orang-orang asing. Demikian juga kami dapati dari murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala Al-Imam Al-Wadi'i, murid-murid beliau juga menghormati tullabul ilm al-guroba. Lihat Darul Hadis bil Fiyush, Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Anis Al-Yafi, Syekh Abdurrahman qabla zalik, yarham al-ghuraba wa yashfaq al-ghuraba wa yukrim al-ghuraba. Luar biasa, antum akan rasakan sendiri ketika antum belajar dan duduk di majelisnya para ulama. Walaqad kana rahimahullah yata'assa bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yastati' fi ma nahsibu wallahu hasibu wa la nuzakki 'ala allahi ahadan. Bahkan dulu rahimahullah Syekh Mukbil sangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara yang beliau mampu. Ya, fima nahsabu wallahu hasibu wallahu wala nuzakki 'ala allahi ahadan. Wa man arafahu wa asyarahu, siapa yang mengenali beliau Syekh Mukbil dan bergaul dengan beliau, arafa dzalika anhu, dia akan kenal akan hal tersebut dari Syekh Mukbil. Walaqad arafa katsirun minan nas qadra hadzal imam fi hadzal a'sur al mutaakhirah. Sungguh banyak orang-orang mengenali kedudukan imam ini tadi, yaitu Syekh Mukbil pada zaman sekarang ini, di zaman-zaman terakhir. Wa ka'annahu ahadul mutaqaddimin minas salafis salih, seakan-akan beliau termasuk salah satu dari mutaqaddimin dari kalangan ulama salafus salih. Fa huwa baqiyatus salafis salih, beliau adalah peninggalan salafus salih. Wa rafa'a darajatahu fi 'illiyyin, semoga Allah mengangkat derajat beliau di surga. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ana pribadi ya ikhwan, kalau membaca biografi para ulama, sering terkagum-kagum sekali tentang biografi Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau dakwah, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau
mengajar beliau semangat, dakwah beliau semangat, dan juga beliau penuh perjuangan di negara Yaman dalam berdakwah tadi. Ya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadi wastanna bi sunnati walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Adil ibnu Mi'wad al-Wadi'i. Ini buku ditulis oleh syarahnya ini oleh Syekh Adil bin Mi'wad al-Wadi'i. Wa kana al-farag min al-kitab wa ta'liq. Selesai dari mensyarah buku ini tadi fi sabi wal 20 min syahrillahil muharram, tanggal 27 bulan Muharram li'am alfin wa arba'imi'a wa arba'in min al-hijratin nabawiyyah ala sahihi biha as-salatu wassalam, pada tahun 1444 Hijriah. Jadi berapa tahun? 2 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Fi daril hadits bi Dammaj harasallah, ditulis di mana? Di Darul Hadits Dammaj. Wa rahima muassisaha, dan semoga Allah merahmati pendirinya. Lihat ikhwan, sering sekali tadi Syekh Adil mendoakan guru, dan itu termasuk adab penuntut ilmu, doakan gurunya. Ya, doakan ustadznya antum, guru-gurunya antum. Selipkan doa untuk kami-kami ustadz-ustadznya antum yang ada di sini, supaya Allah berikan kemudahan, diberikan kekuatan dalam mentarbiyah atau mendidik antum, dan juga dalam mengembangkan dakwah yang ada. Wa hafizal qa'imina 'alaiha wal muta'awinina ma'aha. Semoga Allah menjaga orang-orang yang mengurusi Darul Hadis tersebut dan mau berta'awun bersama Darul Hadis tadi. Wa kana al-farag min muraja'atihi fi 26 min Syawal am alf wa arba'mi'ah wa arba'in, dan selesai murajaah buku ini tadi pada 26 Syawal 1444 Hijriah. Selesai nulisnya kapan? Bulan Muharram, kemudian Syawal, hampir setahun ya, 10 bulanan lah. Wa kana al-faragh min murajaati al-muraja'ah al-akhirah, kemudian di murajaah lagi, murajaah yang terakhir fi sab'ah min syahri Jumadil ula li'am 1445, kemudian tahun 1445, setahun kemudian juga di murajaah. Walhamdulillahirabbil alamin awwalan wa akhiran wa fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran dari kitab ini tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk para penuntut ilmu serta antum semua dari kajian kitab kita ini, kitab Syarah Nasihati li Talabatil Ilm, pada tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, atau bertepatan tanggal 20 hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 6:35 pagi hari. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai sini. Ini hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Antum banyak-banyak di masjid, banyak-banyak murojaah. Tidak ana izinkan sering di atas. Ya. Ana juga puasa, antum juga puasa. Jangan pancing emosi, jangan pancing marah. Yang tidak ada di majelis ini tidak dapat hadiah buku, ya. Zainu, karena antum tidur, maka hukuman untuk antum piket masjid ini bersihkan. Yang lain murojaah, ya. Tugasnya antum nyapu masjid, semuanya dibersihkan. Yang lain murojaah, masih antum dikasih buku. Yang lain tidak dikasih sama sekali. Naktafi bihadzal qadar. Suruh beli, mahal tuh.